pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Persiapan kita untuk angkutan lebaran Nataru sudah sangat-sangat baik. Tentunya dengan persiapan armada yang ready lah untuk kita jalankan, ya, baik dari segi kelayakan dan kelaikan sudah kita persiapkan sampai saat ini. Untuk persiapan Nataru, karena kita sudah memasuki di bulan Desember ya, kami mendapatkan undangan dari Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan persiapan rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru, Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 15 Desember 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebino Tinggi, Sembah disusun 10 jari. Perusahaan otobus PO Putra Simas tetap mempersiapkan armada secara maksimal jelang libur Natal dan Tahun Baru. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu melaporkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, PO Putra Simas Bengkulu mulai melakukan persiapan intensif untuk memastikan seluruh armada bus siap melayani lonjakan penumpang dari Bengkulu menuju Pekanbaru dan Medan, Sumatera Utara. General Manager PO Putra Simas Heri Ginting mengatakan bahwa momen libur akhir tahun ini selalu menjadi periode yang dinantikan setelah libur sekolah dan Idul Fitri, karena biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari biasanya. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa, PO Putra Simas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelayakan armada, mulai dari kondisi mesin, kebersihan interior, hingga fasilitas keselamatan di dalam bus. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia seperti supir dan kondektur juga menjadi perhatian utama. Dipastikan sopir dalam kondisi fit dan memahami standar keselamatan berkendara agar perjalanan bisa berlangsung aman. Persiapan kita untuk angkutan lebaran Nataru sudah sangat-sangat baik. Tentunya dengan persiapan armada yang ready lah untuk kita jalankan, ya, baik dari segi kelayakan dan kelaikan sudah kita persiapkan sampai saat ini. Terkait harga tiket menjelang libur Nataru, Heri menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kemungkinan kenaikan tarif seperti yang sering terjadi pada musim Idul Fitri. Untuk sementara, harga tiket masih berada kisaran normal, yakni Rp500.000 hingga Rp550.000. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menyesuaikan kebijakan tarif jika ada arahan resmi dari regulasi. Kacamata dek ngeliat. Akan menggelar rapat persiapan Nataru, posko terpadu dibuka di Pelabuhan Tanjung Kalian. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat melaporkan. Jadi rapat posko kan. Yang pertama rapat posko 13.30 di Polres. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menggelar rapat persiapan Natal dan Tahun Baru atau Nataru guna memastikan kelancaran arus transportasi dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Rapat koordinasi tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Polres Bangka Barat, ASDP, serta difokuskan pada kesiapan posko Nataru dan pengamanan arus penyeberangan. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Perumahan dan Pengawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat, Yuswardi, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah awal dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Ia menjelaskan posko terpadu Nataru rencananya akan ditempatkan di kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Posko tersebut akan diisi oleh personel gabungan dari berbagai instansi untuk memberikan pelayanan pengamanan serta pengawasan arus lalu lintas dan penyeberangan. Jadi rapat posko kan.
Yang pertama rapat posko 13.30 di Polres, itu yang yang satunya bentrok jam hanya selisih 30 menit itu di Pelabuhan SDP. Poskonya tetap kita posko terpadu lah kayak seperti biasa. Jadi kita posko terpadu rencananya memang tepatnya di buffer zone kayak seperti biasa. Di dalam posko terpadu tersebut lengkap lah, ada Polres, ada Dishub pun ada dari provinsi, kan ada dari kabupaten. Lebih lanjut, Juswardi menambahkan bahwa Posko Nataru akan mulai beroperasi pada 24 Desember hingga 2 Januari 2026 mendatang. Jadwal tersebut mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan adanya persiapan ini, diharapkan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bangka Barat dapat berjalan aman, tertib dan lancar, khususnya di titik-titik rawan kepadatan seperti pelabuhan dan jalur utama. Dari Bangka Barat, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kabupaten Bangka, pendengar, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja. Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat di Jambi terkait kesiapan angkutan menghadapi Nataru yang dirangkum oleh reporter RRI Jambi, Rizky Amalia. Saya Bu Tahri, ya sesuai aturan aja, ikuti aturan aja. Hati-hati aja, kalau mau mudik hati-hati di jalan, ingat faktor keamanan. Menurut saya, pengecekan jalan dan fasilitas publik seperti rest area juga harus diperhatikan untuk memperhatikan keselamatan pengguna untuk Nataru. Namanya Nazela Azahra. Kalau menurut aku sih sebenarnya memang udah nggak kaget lagi ya, karena kan memang biasanya kalau menjelang tahun baru, terus juga belakangan ini aktivitas masyarakat, harga kayak pesawat, harga tiket transportasi udah semakin naik. Kalau aku sih nggak begitu kaget sih, cuma ya aku berharap kalau bisa sih nggak semahal itu. Halo, nama saya Muhammad Aditya Kawai. Menurut saya angkutan di Nataru ini bisa dilihat armada-armada mungkin lebih terjaga mungkin ya. Persiapannya mungkin lebih dioptimalkan. Kemudian dari angkutan-angkutan ini juga menurut saya rata-rata memang sudah dipersiapkan seoptimal mungkin dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak swasta yang punya usaha di bidang angkutan umum untuk masyarakat-masyarakat di daerah yang memang momennya pas gitu, momen pulang kampung dan pergi jalan-jalan. Dari Jambi kita kembali ke Bumi Sriwijaya, Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Terkait angkutan libur Nataru di Sumatera Selatan, pendengar, reporter RRI Palembang Aditya Abrianto melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Fansuri STMT. Pendengar, berkaitan dengan arus transportasi di Sumatera Selatan, khususnya ini untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, tentunya ada peningkatan. Namun di sisi lain kita ketahui bahwa Sumatera ini saat ini sampai dengan saat ini masih menjadi dilema terkait bagaimana cuaca yang cukup ekstrim melanda di sejumlah wilayah, terkhusus di Sumatera Selatan sendiri berpotensi terjadinya baik itu longsor maupun banjir. Nah, kami sudah terhubung bersama Kabid Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Insinyur R.A. Fansuri STME. Pak Fansuri, ini mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa nih metode-metode yang kita siapkan untuk menghadapi arus Natal dan Tahun Baru untuk khususnya di Sumatera Selatan yang kita ketahui ini juga bersamaan dengan dari data BMKG adanya potensi bencana atau fluktuasi iklim yang cukup ekstrim nih Pak Fansuri. Iya, baik, terima kasih. Jadi kami mungkin langsung merespon kaitan dengan kegiatan BMKG ini, ada kondisi cuaca yang memang perlu kita sikapi dari para pelaku pergerakan nantinya. Salah satu yang mungkin yang kita akan terus lakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan instansi teknis terkait yang biasa kita lakukan melalui forum lalu lintas. Kita melakukan rapat koordinasi, mengundang kementerian, diwakili BPTD, mengundang PUBM, kepolisian, kesehatan, dan stakeholder terkait termasuk juga BMKG. Biasanya kita ada rapat koordinasi kesiapan Nataru ini. Termasuk juga mungkin dalam rangka kesiapan pendirian posko-posko Nataru nantinya di beberapa titik yang memang
dibutuhkan, baik itu di pusat kota ataupun juga di kabupaten kota. Nah, beberapa langkah-langkah yang biasa kita rumuskan dalam rapat itu salah satunya adalah antisipasi beberapa daerah-daerah rawan-rawan, termasuk rawan longsor, rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Nah, itu yang perlu memang kita antisipasi dalam kondisi cuaca yang dapat kita prediksi ke depan, Pak, ya, dengan kemajuan teknologi saat ini. Lalu seperti apa Pak untuk persiapan rapat atau koordinasi dengan Forkopimda? Mungkin dari Gubernur seperti apa ini instruksinya? Ini masih menunggu dari koordinasi pimpinan. Biasa diawali dengan rapat Forkompinda, mengundang Forkompinda baik itu provinsi ataupun juga kabupaten kota. Kalian masih menunggu arahan dari Pak Gubernur di tanggal apa. Di situ nanti kita baru bahas termasuk apel kesiapannya, tingkat pelaksana di bawah, di kepolisian ataupun di materanya perhubungan. Pak Pansuri, seperti kita ketahui bahwasannya geografi Sumatera Selatan ini ada beberapa wilayah berpotensi terjadi longsor maupun banjir nih Pak Pansuri. Nah, apakah kita juga sudah berkoordinasi dengan BPBD atau mungkin Pemda setempat yang berpotensi wilayahnya ini terjadi longsor maupun banjir? Nah, seperti apa langkah kita, sistem mekanisme kita, apakah kita menyiapkan posko atau mungkin berkoordinasi dengan sejumlah satuan setempat nih Pak Pansuri? Di titik-titik dataran tinggi itu biasanya rawan longsor, dan juga ada beberapa ruas yang rawan kemacetan, termasuk Pasar Tumpah juga ada di beberapa lokasi tinggi. Nah, untuk lokasi-lokasi tinggi itu biasanya kita melaksanakan koordinasi kaitan dengan instansi terkaitnya, termasuk PU Bina Marga dan juga Dinas Perhubungan, baik juga dengan kepolisian, untuk mensiagakan kendaraan derek dan juga alat berat kalaupun nanti terjadi longsor untuk evakuasi awal. Dan juga di posko terpadu itu biasanya ada juga dinas kesehatannya untuk penanggulangan ataupun juga ada permasalahan kaitan dengan kesehatan masyarakat yang terjadi pada saat kondisi pertamanya itu. Baik Pak Pansuri, kita harapkan tentunya transportasi khususnya untuk Natalan Tahun Baru di Sumatera Selatan dan juga sejumlah wilayah penghubung lainnya dapat berjalan tentunya dengan baik tanpa adanya halangan, baik itu karena faktor cuaca atau mungkin tadi Bapak mengatakan Pasar Tumpah. Terima kasih Pak Pansuri sudah bergabung sama dari pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Dari Palembang, pendengar, kita menuju ke Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkit. Pendengar, KSOP Tanjung Pandan akan membuka posko di sejumlah titik pelabuhan untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan. Nanti kita akan membuka posko di Tanjung Pandan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Tanjung Pandan mulai mempersiapkan layanan transportasi laut menghadapi masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Persiapan meliputi koordinasi nasional hingga pembukaan posko pelayanan di Pelabuhan Tanjung Pandan. KSOP dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan pada 10 Desember 2025 sebagai bagian dari kesiapan nasional angkutan laut. Ia menjelaskan sebagai bentuk kesiapan operasional, posko Nataru akan dibuka mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2026. Untuk persiapan Nataru, karena kita sudah memasuki di bulan Desember ya, kami mendapatkan undangan dari Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terkait dengan persiapan rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru, Natal 2025 dan Tahun Baru di 2026. KSOP juga menyiapkan Pelabuhan Tanjung Pandan untuk melayani berbagai rute penumpang, termasuk kapal ekspres bahari tujuan Pangkal Balam, serta kapal Pelni yang berada di wilayah kerja Tanjung Batu. Bambang menyebut pengawasan turut dilakukan pada lintasan Tanjung Rudan Sadai. Terkait potensi lonjakan penumpang, Kepala KSOP belum dapat memastikan karena masih menunggu pola pergerakan awal. Untuk arus logistik, dikatakannya pengiriman sembako dipastikan normal. Pergerakan kapal barang dari Palembang, Bangka, dan Jakarta sejauh ini stabil tanpa kendala. Dengan sejumlah langkah tersebut, KSOP Tanjung Pandan menargetkan pelayanan angkutan laut selama libur Natal dan Tahun Baru tetap aman dan lancar. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Dari Belitung kita menuju ke RRI Bintuhan.
andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijan entah itu jemenjak mana pribumi atau pendatang tanggung jawab kita sesama dan sampai diakui Tuhan. Pendengar Waka Bina Muda Kuartir Nasional berharap Jambore daerah Bengkulu kali ini bisa mencetak generasi muda yang berkarakter. Laporan Rohil Minalta Bintuhan. Pelaksanaan Jambore daerah ke-7 tingkat Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur tengah berlangsung hingga 18 Desember 2025. Anak-anak pramuka penggalang dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Bengkulu berkumpul di bumi perkemahan Pitaran Pengobayan. Kegiatan Jambore daerah ini menurut Waka Bina Muda Kuartir Nasional atau Kuarnas, Sigit Muryono adalah untuk memupuk silaturahmi dan rasa persaudaraan dari semua anggota pramuka. Hal ini tentu saja sesuai dengan salah satu isi dasar Dharma Pramuka yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Makna ini menurut Sigit harus ditanamkan dari semua anggota pramuka yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Jambore daerah. Jambore ini adalah pestanya pramuka penggalang. Dan Jambore ini dilaksanakan pertama dengan tujuan untuk memupuk rasa persaudaraan. Tadi sudah disebutkan dengan Dasa Dharma. Dasa Dharma ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sigit berharap para peserta yang saat ini sedang mengikuti Jamda merupakan calon pemimpin masa depan yang berkarakter, karena karakter-karakter ini sudah mereka dapatkan karena mengamalkan Dasa Dharma dan Tri Satya. Untuk informasi, Jambore daerah tingkat Provinsi Bengkulu ke-7 ini dilaksanakan di Kabupaten Kaur mulai tanggal 13 hingga 18 Desember 2025. Demikian Rohil Minalta, RRD Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan, pendengar, kita menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besaire, wai umpun, mula jadi Waikanan. Iko pakuan khatu, wai ruang sehaluan. Dalam rangka mempersiapkan kelancaran lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan memperbaiki fasilitas penerangan jalan umum di sejumlah titik strategis. Bayu Satria, SP Waikanan melaporkan. Memperbaiki semua lampu yang mati, bisa dari kabelnya, bisa dari boklannya. Untuk mendukung keselamatan lalu lintas pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan melakukan perawatan fasilitas penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah titik strategis. Perbaikan PJU dilaksanakan di kawasan sekitar kantor Pemda Waikanan, Bandara Gatot Subroto, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam, serta di ruas jalan mulai dari Simpang 4 Negeri Baru hingga Belambangan Umpu. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan, Joni Haryansah menjelaskan, pada kegiatan perawatan ini, pihaknya melakukan pergantian lampu yang rusak serta perbaikan jaringan kabel. Menurutnya, mayoritas kerusakan terjadi pada lampu akibat faktor umur pemakaian. Ia menambahkan, upaya perawatan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas pengendara dan aktivitas masyarakat, terutama pada masa Natal dan Tahun Baru 2026. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menekan potensi kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Ya, untuk perawatan PJU di seputaran Pemda Waikanan, terus Lanut Bandara depan Rumah Sakit Japa, terus dari Simpang 4 menuju Belambangan. Memperbaiki semua lampu yang mati, bisa dari kabelnya, bisa dari boklamnya, ataukah dari yang lainnya. Kebanyakan masalahnya di boklam. Karena kalau terangnya Waikanan atau di jalan terang, minimalkan bisa membantu masyarakat untuk menjaga keamanan berlalu lintas melewati jalan untuk mengurangi risiko-risiko yang nggak diinginkan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum, khususnya fasilitas keselamatan jalan agar tetap berfungsi dengan baik. Masih menurut Joni, kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik sangat penting karena keberadaan penerangan jalan umum bukan hanya menunjang kenyamanan, tetapi juga faktor utama keselamatan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
Pendengar dari RRI Kanan, kita menuju kembali ke SP Sungai Penuh. Polres Kerinci memperbaiki jembatan penghubung aktivitas warga di Desa Pengasih Baru, Kabupaten Kerinci. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh. Jembatan kayu yang menjadi satu-satunya akses warga Desa Pengasih Baru, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, tampak rapuh dan memprihatinkan. Lantai jembatan banyak yang lapuk, bahkan sebagian papan sudah patah dimakan usia. Sumarni, salah seorang warga, menyampaikan setiap hari warga terpaksa melintasi jembatan ini untuk menuju kebun, pemakaman umum, sekaligus berbagai jalur utama perekonomian masyarakat. Namun kondisi berbahaya tersebut sempat menyebabkan seorang anak terjatuh saat melintas. Beruntung, korban tidak mengalami luka serius meski meninggalkan trauma dan kekhawatiran bagi warga. Pembenahan jembatannya kami merasa amat terbantu karena selama ini ada kendalanya yang rusak gitu. Setelah diperbaiki oleh Kapolres Kerinci, kami betul-betul berterima kasih banyak sebagai warga Desa Pengasih Baru. Wakapolres Kerinci Kompol Eko Prasetyo Daparta mengatakan, melihat kondisi tersebut, Polres Kerinci turun langsung ke lokasi. Melalui kegiatan bakti sosial, personel kepolisian bersama warga bergotong royong memperbaiki jembatan dengan mengganti papan lapuk, memperkuat konstruksi, serta memasang pengaman agar lebih aman dilalui. Tempat untuk akses untuk menyeberang. Kemarin sempat terjadi insiden bahwa ada anak di desa ini jatuh dari atas jembatan seperti sekarang kita lihat, dan alhamdulillah hari ini kita sudah memperbaiki Pak Kades ya. Kita perbaikin, semoga bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Dengan adanya perbaikan sementara ini, warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih lanjut dengan membangun jembatan permanen. Sebab jembatan ini bukan sekedar penghubung, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat Desa Pengasih Baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kita akhiri Warta Belanja Sumba hari ini ke Provinsi Lampung. Pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan bahwa penegakan hukum di era modern tidak lagi semata-mata berbicara tentang aspek pembalasan atau retributif, melainkan harus mengedepankan pendekatan humanis dan hati nurani. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi Lampung menjalin kerjasama terkait pelaksanaan pidana kerja sosial dan optimalisasi keadilan restoratif. Hal ini menjadi urgensi utama dalam implementasi keadilan restoratif atau restoratif justice di Provinsi Lampung, khususnya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan bahwa penegakan hukum di era modern tidak lagi semata-mata berbicara tentang aspek pembalasan, melainkan harus mengedepankan pendekatan humanis dan hati nurani. Menurut Jihan, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menjadi momentum reformasi hukum besar. Regulasi ini mengakomodir pemidanaan alternatif seperti pidana kerja sosial seperti tertuang dalam pasal 51 dan pasal 65, di mana penyalahguna narkoba dipandang sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan sekedar pelaku kriminal. Jihan menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di 15 kabupaten kota untuk segera menduplikasi semangat kolaborasi ini. Dia meminta para bupati dan wali kota untuk menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, BNN, dan Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Kesepakatan hari ini sebuah langkah konkret membuktikan kita, pemerintah, bukan hanya sebagai pengatur, sebagai hukum, sebagai regulator, tetapi kita juga bisa hadir sebagai manusia yang punya hati, mempunyai sanubari, mempunyai nurani untuk bisa menghadirkan keadilan restoratif justice untuk para pelaku yang memang berhak. Pendekatan restoratif justice itu mengingatkan kita bahwa urusan narkoba itu menyentuh banyak sisi kehidupan, ada kesehatan fisik dan juga mental yang harus dipulihkan, ada keluarga yang menanti perubahan dan baik. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian penting
dari perjalanan Lampung maju menuju masa depan yang lebih aman dan juga sehat, dan semoga kerjasama ini membawa kita semakin dekat dengan harapan besar masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menyiapkan sarana pendukung rehabilitasi dan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Sanksi sosial ini nantinya akan disesuaikan dengan keahlian pelaku, sehingga memberikan efek korektif sekaligus edukatif dan kontributif bagi pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, demikian Warta Belanja Sumba hari ini, Senin 15 Desember 2025. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Excuse me. Pardon the interruptions. My name is Bruce Wayne. Dirty Swift, man. Hit the buckets, man. This is a mini mafia heavy hitters remix. Of course. And at the end of the show, donations will be accepted. Yeah. Every time I walk up in the spot, the corks pop. We got the floor hot. We gon' rock to 4 o'clock. I used to keep a trick up my sleeve to get a chick to leave, but now I got a number one.